Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin menegaskan ya, sekali lagi, sudah beberapa kali saya tegaskan di video sebelumnya, bahwa saya sedikit banyak terpengaruh oleh konten-konten dari Baim Wong ya, yaitu berbagi. Dan sampai hari ini insya Allah sumur yang sudah kita dibagikan oleh pesantren Ojo Lali itu ada 22. Yang terakhir di Ciomas Sumur Bor, ada di Bandung, ada di Bandung, di Garut, di Cikarang, di Bekasi, di Parung, di Depok, di Lampung ya. Itu semuanya betul-betul tidak lain dan tidak bukan pengaruh dari Pak Baim Wong yang konten-kontennya itu selalu berbagi. Tapi saya belum pernah melihat Pak Baim Wong itu berbagi sumur ya. Selain sumur yang sudah dibagikan oleh pesantren Ojo Lali, yaitu memberdayakan orang lain, selain sumur juga adalah ini gerobak, programnya Grodol Gerobak Dakwah pesantren Ojo Lali. Itu gerobaknya sudah 23 untuk seluruh pedagang-pedagang yang di kawasan sini aja, Desa Pemakarsari. Ada yang harga 1 juta untuk ngambil rumput, ada yang untuk ibu-ibu dorong jualan makanan-makanan ringan, gerobak harga 1 juta, ada yang paling tinggi 2,7 juta. Semuanya dibagikan secara gratis, dananya dari para penonton, dari para donatur. Jazakumullah khairan katsiran. Awalnya tentu banyak orang yang tidak tahu, awalnya waktu saya kuliah, bukan kuliah, kursus bahasa Inggris di mana itu, di kampung Inggris Pare, sekitar bulan November atau Oktober saya lupa, tetapi waktu itu video saya sudah mencapai 1000 video sebagai YouTuber pemula ya, dalam tahun itu 2019. Dan sekarang video saya ada 4.900, hampir 5.000. Waktu sampai video 1000 kemudian saya ngambil kamera, saya ngomong di tepi tempat kursus di Happy English Course One ya, HEC 1 yang tingkat 3 itu. Kemudian di sampingnya ada ladang jagung, dan saya kemudian membuka kamera setelah kursus usai, kira-kira menjelang siang begitu. Saya bilang ke penonton, mungkin penonton masih ingat ya, bahwa saya ingin memberikan beras, karena video saya sudah 1000, ingin memberikan beras ke warga Tajur di Parung 1000 kilo beras atau 1 ton. Tapi uang saya bilang hanya 300. Siapa yang mau ikut amal soleh untuk memberikan beras kepada warga saya di Parung? Saya ada di Kediri waktu itu, di kota Pare, kampung Inggris. Dan tidak diduga, dan itu gaya Baim Wong yang saya minta, yang saya ikuti sebenarnya. Kemudian singkat cerita, setelah uang masuk dari donatur, itu kita berikan beras sampai 1,5 ton. Ada 250 karung beras yang waktu saya datang dari Pare, izin kursus, buka tenda di depan rumah, di depan pesantren Ojo Lali, ada 250 ton. Ada 250 kilo, 1 kilo, 1 karung maksudnya 5 kilo. Jadi ada 1/4 ton. Sebelumnya sudah kita bagikan sekitar 2,5 kintal. Jadi totalnya ada 1,5 ton, maaf. Dan kita minta kepala desa yang baru dipilih tapi belum dilantik, yaitu Bapak Dian Iskandar, kepala desa Pemakarsari, yang juga meresmikan desa wisata ini. Kantor saya 7 hektar dijadikan desa wisata sekarang. Dan itulah yang pertama kali YouTube pesantren Ojo Lali berbagi beras sebanyak 1,5 ton untuk warga ya. Dan setelah saya pulang dari kampung Inggris sekitar 2020 Februari, terus 2 bulan kemudian terjadi pandemi. Pemerintah meminta masyarakat untuk diam di rumah,
tapi bansos tidak datang, kemudian saya menggunakan HP lagi untuk mencari beras, dan kita berikan 100 bungkus untuk 100 kakak, 1 bungkus 5 kilo di sekitar tempat pesantren Jolali saja. Dan bantuan sosial itu untuk masyarakat pakai sistem kupon, mereka ngantri pakai kupon, kita bagikan kupon sebelumnya, dan kita bagikan 100 karung per minggu, kita bagikan 9 minggu berturut-turut, 9 kali berturut-turut. Berarti itu sudah 9 kali 5 ya, sudah 4,5 ton itu ya. Sampai menjelang puasa kita stop karena dananya menjelang lebaran karena dananya juga habis ya. Dan kemudian berlanjut ya, pengaruh Pak Imbong itu bagaimana berbagi, padahal saya nggak punya duit, saya manfaatkan para donatur, dan alhamdulillah donatur menyambut baik untuk menyalurkan infaknya, sedekahnya untuk selain beras juga gerobak, juga sumur ya. Kemudian juga ada santri yang perlu kacamata silinder sekitar 400.000. Sekarang alhamdulillah dia bisa menghafal Quran lagi dengan kacamata dengan huruf-huruf yang jelas karena dia harus pakai kacamata silinder. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang puluhan tahun daging tumbuh di sini di bibir bawah ya, di sini. Kemudian alhamdulillah sekarang dia lebih pede lagi karena sudah dioperasi di Rumah Sakit Umum Depok ya, operasi kecil, dan seluruh biaya itu kita bantu ya, ongkosnya untuk makannya sampai sembuh dan juga perawatannya, semuanya itu betul-betul pengaruh dari Pak Imbong. Dan sekarang ada program baru yaitu selama bulan Ramadan itu memberikan beras setiap jamaah subuh itu kita persilakan untuk mengambil 1 liter beras yang sudah kita siapkan di gerobak. Saya dorong gerobak itu dekat tempat sholat, dan mereka setelah sholat subuh itu mengambil 1 orang 1 liter, dan sudah 20 hari insya Allah. 1 jamaah subuh lumayan, kira-kira ada 10, kadang-kadang yang hadir ada 20 sholat jamaah subuh, yaitu sedekah beras insya Allah. Dan itulah ya sedikit kesaksian saya bahwa saya sebenarnya secara terbuka ini dan secara jujur saya terpengaruh oleh konten-konten dari sang konten kreator yang terbesar, yaitu Pak Im Wong. Saya Yudi Prabowo, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Dan tentu saja yang terakhir adalah Masjid 6 Syuhada ya, yang dimulai pembangunannya tanggal 2 Agustus 2021, dan sebelum Ramadan kita hentikan mencapai hari kerja ke 118, dan sudah tertancap tiang sebanyak 14 ya, 12 dari 16. Rencana 2 lantai di atas tanah wakaf dari keluarga Haji Paramarta Bogor. Tanah wakafnya tidak luas 120 meter, dan insya Allah sebelahnya 300 meter untuk dibebaskan sebagai tanah wakaf, dan diperlukan biaya 1 miliar rupiah. Ini terpengaruh juga oleh Pak Imbong yang sudah bikin rumah tahfiz dan sudah membebaskan tanah berapa 6 hektar di kampungnya di Purwakarta kalau tidak salah untuk bikin masjid dan rumah tahfiz ya. Juga terpengaruh juga oleh Atta Halilintar yang sudah membebaskan tanah 20 hektar untuk bikin masjid. Sementara saya tanah masjidnya hanya 120 meter dan akan dibebaskan 300 meter ya, 1 meter 300 1 meter
1 juta, jadi perlu udara 300 juta untuk pembebasan tanah dan untuk pembangunan 2 lantai. Kira-kira menghabiskan biaya 1 miliar rupiah. Dan dengan HP ini, dana yang sudah mampir ke sini untuk segala program dakwah yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir itu sekitar minimal ada 1 miliar yang sudah didonasikan oleh para dermawan, oleh para donatur di Lembah Benua. Itu sekedar catatan ya, bahwa meskipun saya tidak kenal Pak Im Wong, tetapi Pak Im Wong mempengaruhi, sedikit banyak mempengaruhi liku-liku perjalanan hidup dan perjalanan dakwah saya selama ini melalui channel Pesantren Ojo Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di kantor saya 7 hektar, tapi sekarang jadi danau ini jadi desa wisata ya, Pamekarsari. Datanglah ke sini, ke Parung, sekitar 1 kilometer dari Parung menuju Bogor. Kalau pakai kendaraan umum dari Depok itu naik 03 Parung, Depok Parung ya, atau naik Grab atau bawa mobil sendiri, mudah ya. Dan jangan lupa naik bebek-bebekan ya. Saya belum pernah naik, katanya 10.000. 10.000. Ada airnya, tenggelam nggak itu ya, dipancal sendiri. Tampaknya ada 3 ruang yang kosong milik kader PKK yang nggak terawat. Mereka nggak bertahan setelah pembukaan. Nggak mudah untuk wirausaha kalau nggak tekun ya. 3 kosong mungkin salah satunya akan saya pakai untuk jualan mie ayam, mereknya mie ayam Mas Pram ya. Terus tagline-nya paling enak di semesta. Mie ayam Mas Pram paling enak di semesta, boleh juga itu. Ini baru saya pertama kali saya publis di YouTube itu ininya, habis Lebaran Syawal. Insya Allah kalau ada umur saya ingin mengembangkan jaringan mie ayam Mas Pram. Pram itu Pramuko, jadi Pramuko nama saya sendiri. Terus tagline-nya mungkin paling enak di semesta. Jadi 10.000 tapi ayamnya banyak, setinggi Gunung Semeru ayamnya. Mie-nya beli yang enak ya, jadi mengurangi margin keuntungan untuk memudahkan orang menikmati ya makannya. Jadi tampaknya akan ada 1 warung yang kita ambil, sewa 1 bulan sewanya 450. Sebab proyeksi ke depan kelihatannya ini makin lama makin banyak pengunjungnya dan tempat duduk-duduk supir-supir Grab di sini. Kalau 10.000 ayamnya itu setinggi Gunung Semeru, kayaknya akan dikejar oleh para driver Grab ya, sambil mereka istirahat di sini. Ya itulah ya. Jadi dunia YouTube bisa dipakai untuk memberdayakan orang lain lewat kamera di tangan ini. Insya Allah begitu. Dan moga-moga jadi amal soleh. Selain itu, Pesantren Ojo Lali juga meluncurkan program senasib ya, sedekah nasi bungkus. Ada 2 bisa prasmanan setiap Sabtu. Setiap masak itu untuk 40 porsi, dan mereka ngambil sendiri, tetangga, lansia, yatim piatu, pedagang yang mampir di depan rumah
atau kita kirim pakai nasi bungkus dengan gerobak, sedekah nasi bungkus. Ya, semua itu termotivasi atau terinspirasi ya oleh gaya dari Pak Embong yang berbagi, untuk disesuaikan dengan kemampuan ya. Dari pesantren Jolali yang dananya itu tidak tersedia sejak awal, tapi yang ada kemudian langsung diaplikasikan secara konkret, yaitu dakwah bilhal. Dakwah bukan dengan kata-kata, dakwah bukan dengan ceramah, tapi dakwah dengan memberikan sesuatu kepada para pihak yang membutuhkan, yaitu sedekah makan ya, ta'amul miskin. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Kami memberikan makan kepada kalian liwajhillah, hanya untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, enggak ada tercetik dari hati kami untuk menerima jasa, untuk mengharapkan balasan jaza wala syukur, dan ucapan terima kasih pun tidak kami harapkan. Innama nut'imukum liwajhillah, ya, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari wajahnya Allah, mencari keridhaan Allah saja. Dan semua itu bisa berlangsung karena partisipasi Bapak, Ibu, Kakak, adik semua yang mentransfer melalui rekening kami untuk melaksanakan dakwah, untuk membantu masyarakat. Dan semuanya itu mungkin terjadi karena izin Allah, mengikuti modifikasi pola konten yang dikembangkan oleh Pak Embong. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.